Ini rutenya. Menarik ya, patah hati ada rutenya. Orang yang kecewa, orang yang patah hati, orang yang sedih, itu ada prosesnya. Nah, ini ada banyak teori tentang itu. Saya ambil teori yang ini. Jadi patah hati itu diawali dari shock, kaget, tersentak, kemudian dilanjutkan denial, menyangkal. Biasanya kemudian marah. Kalau marahnya reda, melakukan bargaining. Ketika bargaining gagal, dia mengalami depresi. Semoga depresinya teratasi sehingga akhirnya bisa acceptance, bisa menerima. Ya masing-masing fase ada waktunya sendiri. Masing-masing fase ada saatnya sendiri. Tidak bisa kok begitu patah hati. Misalnya kamu diputus pacarmu terus langsung saya terima pak, besok saya cari gantinya. Oh, itu kemungkinan tidak cinta kalau bisa seperti itu. Kalau cinta beneran tidak sesederhana itu ganti pasangan. Awalnya pasti shock. Shock itu kaget. Jadi apa ada yang diputus pacarnya tidak kaget? Apa ada yang mengalami kekecewaan ditinggal yang dia cintai? Apapun atau siapapun yang dia cintai itu tidak kaget dan kecewa. Setiap orang pasti shock. Kamu sangat sayang dengan motormu, terus motornya terpaksa dijual karena utang SPP-mu banyak misalnya. Itu kan kamu tetap shock. Kenapa semula ada cinta di situ sekarang berpisah? Apalagi sama kekasih hatimu. Jadi tidak ada orang yang cinta beneran. Sudahlah kita sendiri-sendiri saja, putus saja terus alhamdulillah itu. Ya kalau bisa begitu itu namanya tidak cinta. Cinta beneran pasti shock. Bahkan selanjutnya denial, menyangkal. Wong sudah jelas diputus, kamu masih enggak kok. Itu mungkin dia marahnya sementara, nanti mesti balik lagi kok. Jadi ini masih nyangkal. Ah enggak, ini mungkin hanya temporer saja. Ah enggak, ini nyangkal. Jadi enggak percaya aku, dia bisa jauh dariku, masih menyangkal. Padahal faktanya sudah jelas. Yo kayak kamu dapat nilai E terus kemudian wah, tidak percaya aku, mungkin dosennya salah, mungkin kamu itu karena memang serangan pertama itu menyakitkan sehingga orang terus menyangkal. Tidak terima kalau dirinya mengalami rasa sakit itu, menyangkal. Nah, fase menyangkal ini bisa panjang. Tidak kok, dia mesti akan kembali lagi padaku, tunggu saja. Ini fase menyangkal. Sehingga kamu mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan menunggu dia kembali, dan dia tidak kembali-kembali. Nah, kalau sudah begitu biasanya masuk ke fase selanjutnya marah, anger. Marah ini ya macam-macam bentuknya. Bisa dilampiaskan kemana-mana, bisa menggerutu, bisa dipendam saja. Tapi ada fase marah. Mengapa kok harus aku? Apa salahku? Kurang opo aku sama dia? Sudah habis bensin berapa liter aku nganter dia? Loh, itu marah sudah. Itu kemarahan sudah. Kalau tadi menyangkal, begitu sadar dia ternyata benar-benar pergi, marah mesti. Itu fasenya. Itu kalau pasangannya terus nikah dan dia ada di fase marah ini, hati-hati kalau datang ke pesta pernikahanmu, bisa rame itu. Nah, kalau fase denial mungkin masih dia agak menarik diri, tapi begitu marah itu pengennya melampiaskan keluar. Setelah marah biasanya ada bargaining. Dia akan mencari cara, mbok yo jangan pergi wis, kamu pingin apa wis, mbok yo jangan berpisah,
kamu perlu apa? Apapun yang kamu inginkan aku penuhilah. Itu bargaining namanya. Kadang-kadang kalau tidak bisa bargaining sama orangnya, kita bargaining sama Tuhan. Ya Allah, mbok kembalikan dia padaku wis. Saya tak rajin sholat lah mulai sekarang. Saya tak. Nah, ini bargaining namanya. Jadi kita kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, saya tahu saya itu malas kuliah, tapi semoga saya lulus ya Allah. Janji setelah ini saya, itu bargaining. Saya ngerti dia kecewa padaku, dia marah padaku karena saya kemarin khilaf sebentar, tapi semoga setelah ini saya ndak wis, saya janji ndak akan lagi. Ini namanya fase bargaining. Ketika bargaining ini gagal, lahirlah namanya depresi. Ini dimulai sudah fase stresnya. Fase gawat-gawatnya itu depresi ini. Kalau tidak terkontrol bisa efeknya besar. Jadi hati-hati kalau sudah sampai fase depresi. Cari cara, cari jalan untuk meringankan rasa sakit ini. Nah, biasanya kalau sudah mampu menaklukkan depresinya, masuklah pada acceptance. Bisa menerima sekarang. Oh ya sudahlah, memang kalau harus berpisah, mau gimana lagi. Nah, itu acceptance. Ini semoga kalian pahami ya. Semoga dengan memahami ini prosesnya bisa lebih cepat. Oh, aku ini ternyata di fase marah. Nah, sudahlah, tidak usah panjang-panjang. Saya shortcut saja. Langsung saya terima. Nah, itu kalau bisa lebih bagus. Pasrah sajalah sama Allah, saya terima apapun keputusannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya fase ini entah sadar atau tidak kita lewati. Dari shock, kemudian menyangkal, kemudian marah, kemudian ingin bernegosiasi, kemudian jatuh kita pada depresi, dan pada akhirnya menerima. Tapi kalau gagal mengelola depresi, fase menerimanya ya tidak datang. Kita depresi bisa berkepanjangan. Baik, jadi ini rutenya, atau mungkin pakai kalimat yang dulu pernah saya gunakan secara berbeda. Fase paling awal itu menyangkal, not me, bukan aku, aku ndak ngalami ini. Kalau ini gagal, terus dia masuk ke fase kedua, why me? Mengapa kok aku yang mengalami peristiwa sepahit ini? Kalau ini juga ndak terjawab, masuk pertanyaan ketiga, please not me. Tolong jangan aku deh, ndak kuat aku kalau ngalami yang seperti ini. Ini juga gagal, tanya lagi, why it's still me? Kenapa kok ternyata memang aku yang gagal ini? Ternyata memang aku yang ditinggal. Terus fase bargaining. Fase bargaining itu I will but. Oke lah, enggak apa-apa, tapi saya perbaiki lagi. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian slide-nya hilang, Rek. Saya enggak tahu ini laptopnya mungkin habis baterainya. Sudah mancep tadi, cuma ndak diklik. Iya, ndak apa-apa. Why me? Pertanyaannya. Oke. Nggih. Iki powerin di Mas. Kalau tadi not me, tadi masih denial, ndak kok masih hidup kok. Ternyata diuduk, ternyata mati beneran. Pertanyaan jadi why me? Semoga tidak membuat teman-teman patah hati karena terputus. Ini namanya harapan tidak sesuai kenyataan. Tapi kan tetap harus diterima. Mau tidak mau memang terjadi. Jadi anggap saja ini contoh langsung teori tadi ya. Kamu tidak perlu bingung-bingung memahaminya.
Baik, enggak apa-apa ya terputus. Jangan khawatir, meskipun putus, selesainya tetap on time kok. Ya, enggak ada injury time-nya. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Shock, denial, anger, bargaining, depression, acceptance, cuma dengan kata yang berbeda. Awalnya orang menyangkal, mesti bukan aku. Kok ternyata aku? Why me? Kenapa kok aku? Kemudian menegaskan lagi, mbok yo jangan aku. Terus kenapa sih kok masih aku? Why it's still me? Oke lah, mbok begini saja, itu bargaining. Tapi pada akhirnya ya diterima, it's okay, tidak masalah. Berarti sudah acceptance. Tapi ini prosesnya sampai it's okay ini panjang. Saya pernah baca buku itu paling cepat 6 bulan. Paling cepat loh ya berarti. Itu berarti bisa panjang. Ada ndak yang patah hati sampai hari ini terbayang-bayang terus? Nah, mestinya masih ada. Padahal patah hatinya sekian tahun yang lalu. Nah, kita menyebutnya ndak bisa move on. Tapi ya memang proses. Yang dalam diri setiap orang beda-beda proses sembuhnya patah hati ini. Patah hati dengan apapun, dengan siapapun. Wong yo kita berpisah dengan apapun siapapun di dunia ini kan pasti. Makanya kemampuan mengelola patah hati itu bagi saya penting. Mungkin saja kita tidak patah hati dengan pasangan kita, tapi pasti pada saatnya kita akan patah hati juga, berpisah juga dengan apapun.